Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Ibu Titin Putri Lerian dalam video pembelajaran PAI kelas 4 Kurikulum Merdeka. Nah, kali ini kita akan masuk pada video pembelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad pada subbab kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Seperti biasa, Ibu akan tanya terlebih dahulu, bagaimana kabar anak cantik dan ganteng Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia, Allahu Akbar. Semoga anak-anak Ibu semua bahagia ya hari ini. Agar semakin berkahnya pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW melalui keterangan sederhana. Nah, sudah siap kita untuk pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Oke, mari kita lanjutkan. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dimulai dari Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Anak-anak hebat, tahu tidak kenapa Ali bisa menempati tempat tidur Nabi? Begini, kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan Nabi dalam berdakwah, sehingga mereka berniat untuk mencelakai Nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana tersebut kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dengan memakai selimut warna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda yang mengintai Nabi Muhammad tersebut menyangka bahwa yang sedang tidur itu adalah Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad berhasil dengan selamat keluar dari rumah tersebut atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar pun menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya, guna perjalanan mereka menuju Madinah. Dia pun juga telah menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan nantinya. Awal perjalanan hijrah dimulai pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Setelah sampai di Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu ke dalam untuk memastikan keamanan gua tersebut agar tidak membahayakan Nabi. Abu Bakar dan Nabi Muhammad berada di Gua Sur selama 3 hari. Dan setiap malamnya akan datang Abdullah, anak dari Abu Bakar, untuk memberitahukan bagaimana keadaan di kota Mekah. Sedangkan Amir bin Fuhairah, yaitu budak Abu Bakar, disuruh untuk mengembalakan kambing di sekitar Gua Sur agar bisa menghapus jejak Abdullah yang datang setiap malam. Pada suatu hari, kafir Quraisy atau musyrik Quraisy datang untuk mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar di sekeliling gua. Mereka menanyakan keberadaannya kepada pengembala tersebut.
Namun pengembala menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian ada salah satu musyrik Quraisy melihat ke dalam gua. Ketika dia melihat, ternyata di depan gua tersebut ada sarang laba-laba dan 2 ekor sarang burung dara, sehingga mereka berpendapat tidak ada orang yang berada di dalam gua tersebut. Itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang melindungi Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW di dalam gua tersebut. Perjalanan ke Madinah. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar berada di Gua Sur selama 3 hari. Keesokan harinya, Amir bin Fuhaira dan Abdullah bin Uraikid datang ke tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dengan membawa 2 ekor unta yang telah dititipkan oleh Abu Bakar. Kemudian, dalam perjalanan, Rasulullah juga bertemu beberapa orang, termasuk Surakah, yang awalnya Surakah hendak mencelakai beliau, tetapi akhirnya dia berbalik melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat oleh masyarakat di sana. Nabi Muhammad tinggal di Kuba selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Pada Jumat paginya, beliau berangkat dari Kuba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf pada waktu sholat Jumat. Nabi Muhammad melakukan khotbah yang tercatat sebagai khotbah yang pertama. Kemudian, beliau melanjutkan perjalanan ke kota Yastrib. Dan sejak itu, Yastrib juga diubah namanya menjadi Madinatur Rasul atau disingkat menjadi Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah atau Yastrib pada hari Jumat tahun ke-13 kenabian. Setiba beliau di Madinah, para penduduk menyambut beliau dengan sangat gembira. Sambutan tersebut tidak hanya datang dari mereka yang sudah beragama Islam, tetapi juga penduduk kota Madinah yang belum masuk agama Islam. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul hijrah ke kota Madinah yang diikuti oleh keluarga Rasulullah. Kaum muslimin yang pindah ke kota Madinah disebut dengan kaum muhajirin, sedangkan kaum Madinah yang membantu kaum muhajirin disebut dengan kaum ansor. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk memulai babak baru, tugas mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju cahaya Islam. Terima kasih ya anak-anak hebat atas perhatiannya terhadap materi hari ini dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.